sahabat Brainies, berjumpa dengan saya Karifka. Kali ini kita akan mempelajari subbab dari reaksi reduksi dan oksidasi, yaitu konsep redoks melalui perubahan bilangan oksidasi. Yang menjadi kunci utama di sini adalah bilangan oksidasi atau yang biasa disebut dengan Bilox. Apa sih Bilox itu? Bilox adalah harga yang menunjukkan kemampuan suatu atom untuk melepaskan atau menerima elektron dalam suatu reaksi. Oke, di sini kita sebut dengan redoks, reduksi oksidasi. Kalau dia reduksi, itu dia mengalami penurunan Bilox. Kalau dia oksidasi, dia mengalami kenaikan Bilox. Untuk memahami lebih detail mana yang menjadi reduksi, mana yang menjadi oksidasi, kita masuk ke contoh soal. Misalkan besi 2 klorida ditambah dengan klorin menghasilkan besi 3 klorida, atau persamaan reaksi kimianya 2FeCl2 ditambah dengan Cl2 menghasilkan 2FeCl3. Sebelum kita tentukan mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi, terlebih dahulu kita tentukan bilangan oksidasi dari masing-masing atom pada persamaan reaksi ini. Oke, pertama kita mulai dari kiri dulu. Untuk FeCl2, kita tentukan Cl2-nya dulu. Karena apa? Karena Fe-nya merupakan golongan transisi, jadi bilangan oksidasinya akan mengikuti dari si Cl. Cl merupakan golongan alkali. Ingat, golongan halogen, di mana golongan halogen itu bilangan oksidasinya sama dengan negatif 1. Berarti kalau Cl sama dengan negatif 1, maka Cl2 sama dengan 2 dikali negatif 1 atau sama dengan negatif 2. Maka supaya total oksidasi dari senyawa ini sama dengan 0, maka Fe harus plus 2. Karena plus 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0. Lanjut lagi ke Cl2. Di mana Cl2 ini merupakan unsur bebas. Ingat, Bilox dari unsur bebas itu sama dengan 0. Berarti Cl2 sama dengan 0. Lanjut ke hasil reaksi kimianya. Oke, di mana di FeCl3 sama juga kayak FeCl2. Untuk Cl itu negatif 1, Cl3 berarti negatif 1 dikali 3, negatif 3. Supaya 0, maka Fe-nya harus plus 3. Oke, kita tentukan nih mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Fe di sini sama dengan plus 2, Fe di sini sama dengan plus 3. Berarti ada kenaikan Bilox, maka itu disebut dengan oksidasi. Oksidasi. Oke, selanjutnya Cl di sini negatif 1, di sini negatif 1. Berarti bukan pakai Cl yang ini. Cl di sini sama dengan 0, Cl di sini sama dengan negatif 1. Dari 0 ke negatif 1. Berarti ada penurunan Biloxnya. Maka ini disebut dengan reduksi. Oke? Berarti udah dapat nih mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Nah, kita perlu nih mengenali mana yang reaksi redoks. Jadi kapan dibilang reaksi itu redoks, kapan dibilang bukan redoks. Dia redoks apabila ada perubahan nilai Biloxnya, sedangkan dia bukan redoks apabila tidak ada perubahan pada Biloxnya. Berarti ini termasuk reaksi redoks. Oke, kita masuk ke contoh soal yang bukan redoks. Misalkan nih, asam klorida ditambah dengan natrium hidroksida itu menghasilkan natrium klorida ditambah dengan air. Kita tentukan juga untuk bilangan oksidasi dari masing-masing atomnya. H itu merupakan golongan 1, berarti Biloxnya sama dengan plus 1. Berarti supaya dia 0, maka Cl harus negatif 1. Na sama dengan golongan 1, berarti Biloxnya sama dengan plus 1. H juga plus 1. Supaya dia 0, maka O-nya harus negatif 2. Na di sini golongan 1 juga, berarti ini plus 1. Cl supaya 0 harus negatif 1. H merupakan golongan 1, berarti plus 1. Karena 2H, maka plus 2. Untuk O-nya berarti harus negatif 2. Kayak gitu. Nah, kita lihat nih. H di sini sama dengan plus 1, H di sini plus 1, H di sini plus 1. Artinya tidak ada perubahan untuk bilangan oksidasinya. Cl di sini negatif 1, Cl di sini negatif 1, tidak ada perubahan juga. Na di sini plus 1, Na di sini plus 1, tidak ada perubahan. Bagaimana dengan O-nya? O-nya sama dengan negatif 2, O di sini juga negatif 2, sama juga tidak ada perubahan. Maka dapat dikatakan bahwa reaksi ini bukan redoks.
Oke, sekian penjelasan singkat dari konsep redoks melalui perubahan bilangan oksidasinya. Kita bertemu lagi di pelajaran selanjutnya.